Saya pikir perjalanan ini sudah selesai. Saya sudah berubah. Saya sudah berusaha menjaga kesehatan saya. Tetapi belum genap 1 tahun, saya harus kembali masuk ruang tindakan. Saya sempat bertanya dalam hati, kenapa lagi? Bukankah saya sudah berusaha berubah? Bukankah saya sudah menjaga pola hidup? Kenapa saya harus mengalaminya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya If. Terima kasih sudah terus mengikuti perjalanan saya. Di episode sebelumnya, saya bercerita bagaimana saya kembali menjalani PCI pada Juli 2023. Saat itu, saya benar-benar percaya perjalanan terberat sudah saya lewati. Ternyata, saya keliru. Ketika saya membuka kembali catatan pemeriksaan saya baru sadar semuanya terjadi begitu cepat. Belum genap 1 tahun, saya kembali harus menghadapi tindakan yang sama. Dan sampai hari ini, saya masih ingat bagaimana semuanya kembali berubah. Ini adalah pengalaman pribadi saya, bukan nasihat medis. Jika Anda mengalami kondisi serupa, silakan konsultasikan dengan dokter yang menangani kondisi Anda. Baik, saya lanjutkan ceritanya. Gejala itu muncul lagi, tidak sekuat sebelumnya, tidak juga sampai membuat saya panik, tetapi cukup membuat saya waspada, karena saya mengenali rasa itu, dan saya tahu tubuh saya sedang mencoba memberi sebuah tanda. Berbeda dengan dulu, kali ini saya tidak menunggu. Saya tidak ingin menebak-nebak. Saya juga tidak ingin menganggap semuanya akan baik-baik saja. Saya langsung memeriksakan diri karena saya belajar semakin cepat diketahui penyebabnya, semakin baik. Desember 2023, saya menjalani pemeriksaan. Salah satunya treadmill test. Dari hasil pemeriksaan itu, dokter menemukan adanya masalah. Dan saya juga mulai mengalami gejala angina. Artinya, ketika jantung saya bekerja lebih keras, aliran darah tidak lagi optimal. Mendengar penjelasan itu, saya mulai mengerti mengapa tubuh saya kembali memberi tanda. Dengan riwayat PCI yang sudah saya jalani sebelumnya, dokter kembali menyarankan tindakan. Januari 2024, saya kembali masuk ke ruang tindakan. Jujur, saya tetap merasa berat, karena saya tidak pernah membayangkan semuanya terjadi secepat ini. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan penyempitan ulang atau restenosis di beberapa pembuluh darah RCA, sekitar 40%, dan LCX sekitar 80%. Saat itu, saya kembali diingatkan bahwa penyakit ini memang belum benar-benar selesai. Tindakan dilakukan menggunakan drug-coated balloon. Alhamdulillah, tindakan berjalan dengan baik. Aliran darah kembali lancar. Dan tentu saja, saya sangat bersyukur. Tetapi, kalau boleh jujur, saya tidak merasa lega sepenuhnya. Karena di dalam hati, saya mulai memahami bahwa perjalanan ini masih panjang, dan saya masih harus terus belajar menjaganya. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa PCI bukan akhir dari perjalanan. PCI hanya membantu membuka kembali aliran darah, tetapi yang menentukan bukan hanya tindakan itu. Yang lebih penting adalah bagaimana saya menjalani hidup setelahnya. Saya tidak akan berbohong. Ada saatnya saya merasa lelah secara fisik, lelah secara pikiran.
Tetapi, saya juga tahu, saya tidak bisa berhenti, karena berhenti bukanlah pilihan. Di titik itulah, saya mulai memahami bahwa perjalanan sehat bukan tentang kapan semuanya selesai, tetapi tentang apakah kita mau tetap konsisten setiap hari. Tubuh kita akan terus berubah, kadang lebih baik, kadang justru memberi tantangan baru. Dan yang bisa kita lakukan bukan memaksa tubuh mengikuti keinginan kita, tetapi belajar mengikuti apa yang dibutuhkan tubuh kita. Setelah tindakan itu, saya berharap semuanya benar-benar membaik. Saya kembali berolahraga. Saya kembali menjalani pola hidup yang sudah saya ubah. Dan saya berpikir, mungkin kali ini perjalanan saya benar-benar akan lebih tenang. Saya benar-benar percaya semuanya akan baik-baik saja. Tetapi hanya 6 bulan kemudian, saya kembali harus berhadapan dengan masalah pada jantung saya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa setelah semua usaha yang saya lakukan, saya masih harus menjalani tindakan lagi? Insya Allah akan saya ceritakan di episode berikutnya. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa menjaga kesehatan bukan berarti kita akan terbebas dari semua masalah. Tetapi menjaga kesehatan memberi kita kesempatan untuk terus berjuang. Saya tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi saya masih bisa memilih bagaimana saya menjalaninya hari demi hari. Dan itulah yang terus saya usahakan sampai hari ini. Terima kasih sudah menemani perjalanan saya. Kalau cerita ini memberi manfaat atau mungkin memberi semangat, silakan bantu channel ini dengan menekan tombol like, membagikannya kepada orang lain, dan subscribe, agar kita bisa terus belajar dan saling menguatkan melalui pengalaman nyata. Saya If, pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan pernah berhenti berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.